Jadi kata Allah, ketika ditiup sangkakala nanti oleh malaikat Israfil itu meniup sangkakala itu 2 kali Bapak Ibu. Disebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Ya, kata Allah, yauma yunfakhu fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiup sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, maka semua yang ada di bumi dan ada di langit mati. Jadi bukan hanya yang ada di bumi mati, kata Allah, semua yang ada di bumi dan yang ada di langit mati. Artinya hingga para malaikat pun mati, hingga malaikat maut yang mencabut nyawa pun mati. Kira-kira begitu bahasa Allah ketika ditiup sangkakala pertama. Lalu di penghujung ayat kata Allah, summa nufikha fihi ukhra, lalu ditiup lagi sangkakala kedua, fa izahum qiyamu yanzurun. Ketika itu barulah semua manusia berdiri menanti saat akan ditanya. Berdiri menanti saat akan ditanya itu yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, surat An-Naba ayat 18. Pada hari itu, kata Allah, ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Afwajah. Ya, afwajah itu jamak dari faujun, berkelompok-kelompok. Jadi kelak Bapak Ibu, kita di padang mahsyar itu tidak satu-satu, Pak. Ya, kita dikelompok-kelompokkan oleh Allah, dan kita ini yang paling takut nanti di akhirat itu menunggu kita masuk kelompok mana, Pak. Karena kelompok mana kita akan digabungkan, kita sudah tahu kemana kita akan digiring. Kelak kita akan dikelompokkan oleh Allah. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi, ini saya kutip dalam tafsir Al-Qurtubi Pak Ibu, yang berjudul Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, ini juz 19. Rasulullah pernah ditanya tentang ayat ini. Ya, surat An-Naba ayat 18 ini, ya Rasulullah, ara'aita qaulallah ta'ala yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Apa kata ya Muaz bin Jabal? Ya Rasulullah, apa maksud ayat ketika ditiup sangkakala nanti kamu datang berkelompok-kelompok? Apa maksudnya afwaja, berkelompok-kelompok? Maka diceritakan Nabi menangis. Fa'arsalat ainahu aina, ya, Nabi itu menangis, ya. Arsala ainaihi bakian, Nabi menangis terseduh-seduh. Setelah Nabi menangis, Nabi berkata kepada Muaz, ya Muaz, laqad sa'alta an amrin azim. Wahai Muaz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat dahsyat. Kata Nabi, ketahuilah Muaz, yusharu asyratu asnafin min ummati ashtatan kat mayyazahumullah min jama'atil muslimin wa baddala suwarahum. Ketahuilah Muaz, kelak di padang mahsyar umatku akan dibagi kepada 10 kelompok. Yang 10 kelompok ini dipisah dari kelompok besar. Jadi nanti Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad ini yang paling banyak masuk surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, perbandingan umat Nabi Muhammad yang masuk surga dengan umat-umat yang lalu seperti bulu hewan yang hitam, lalu ada bercak putih di hewan itu, yang hitam semua itu umat Nabi Muhammad, yang bercak putih di kakinya itu umat lalu. Jadi umat Nabi Muhammad yang paling banyak masuk surga kelak. Itu maka Nabi Musa itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj di langit yang ke-6, Nabi Musa menangis terseduh-seduh. Kenapa? Umat Nabi Muhammad ini lebih banyak masuk surga dari umat dia. Dia cemburu ke Nabi Muhammad dalam tanda kutip, ya. Nah, tetapi ada 10 lagi kelompok umat Nabi Muhammad yang dipisahkan dari kelompok besar tadi. Ini yang maksudnya afwaja. Dan bukan hanya dipisahkan, kata Allah, kata Nabi, wa baddala suwarahum, Allah mengganti bentuk mereka. Jadi kelak ada umat Muhammad, ini bukan orang kafir, Ibu, umat Nabi Muhammad.
Yang dipisahkan dari golongan besar yang akan masuk surga, yang di padang mahsyar itu bentuk mereka diubah oleh Allah. Ya. Dan Bapak Ibu, dalam hadis Abu Ya'la ketika menafsirkan surah Az-Zumar ayat 68 tadi, berapa lama kita berdiri di padang mahsyar, kata Nabi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasana. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Itu bukan masa yang pendek, Pak. 50.000 tahun berdiri, tidak ada tempat istirahat, tidak ada tempat penginapan, tidak ada makan, tidak ada minum, yang dalam kondisi matahari dekat ke kepala manusia, itu bukan perkara ringan. Maka padang mahsyar itu, ya, ada manusia yang berkata nanti di surah Al-Haqqah ayat 27, ya laitaha kanatil qadiyah, ya Tuhan, kata mereka di padang mahsyar nanti, tidakkah cukup kematian saja menyelesaikan masalah? Jadi manusia nanti akan berkata di padang mahsyar itu, Pak, ya Tuhan, tidakkah cukup kematian saja menyelesaikan masalah? Kenapa harus ada berbangkit ini? Orang-orang kafir itu berharap kalau mati selesai, tidak ada lagi urusan. Tapi tidak. Ternyata setelah mati ada kehidupan yang lebih berat, namanya akhirat, yang dimulai dari mahsyar tadi. Apa kelompok yang 10 itu, kata Nabi, ya, umatku yang wajah dan bentuk mereka diubah oleh Allah? Satu, faminhum ala suratil qiradah falqatat minan nas ayin namam. Satu bagian dari umatku akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, yang wajah mereka dikelompokkan dan wajah mereka diubah menjadi buruk, menjadi monyet, qiradah, kirdun. Siapa mereka? Qatat, yang di dunia lidah mereka selalu menyakiti manusia. Jadi Bapak Ibu, kita ini, umat Muhammad ini, yang lidahnya tidak mampu dia jaga dengan baik, kalau dia bicara orang sakit, maka kelak di padang mahsyar dia dikelompokkan dalam kelompok monyet. Bapak Ibu kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Ya kalau monyet itu tak mungkin ke surga loh, Pak, neraka sampai itu. Itu kenapa Nabi berkali-kali berkata, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, pilih-pilih bicara. Kalau tidak bisa yang baik, diam sajalah, lebih aman. Sekarang bukan hanya bicara dengan lidah, Pak, yang lebih bahaya sekarang dengan ujung jari kita. Bapak Ibu, di WA group itu, kalau tidak terlalu penting, jangan mengomentari orang. Kadang tidak urusan kita, kita ikut pula berkomentar. Tapi akhirnya kan di WA group itu banyak yang sakit hati orang kadang-kadang, Pak. Ya. Apalagi itu dibaca orang banyak. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak suka dengan dia, atau hal-hal yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu dari dia, japri saja langsung. Jangan di WA group itu dikomentari. Orang yang suka menyakiti perasaan orang dengan ujung jari itu sama dengan ujung lidahnya nanti itu. Jadi baru di akhirat nanti itu. Ya. Itu makanya Nabi mengatakan, min husni akhlaqil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan akhlak seseorang, dia tidak mengomentari sesuatu yang bukan urusannya. Ada sebuah kisah menarik, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki, seorang suami yang tidak kuat lagi sebenarnya menghadapi perangai istrinya. Ya. Sampai dia kemudian bercerai. Ya, bercerai. Karena memang perangai istri memang tidak bisa lagi dibetulkan, buruk. Setelah bercerai, datang kawannya yang kepo. Ya, bertanyalah kawan tadi, kawan yang kepo tadi, "Ba, perangai orang rumah tu, kok bercerai? Apa masalahnya? Apa keburukan dia? Kenapa engkau bercerai dari dia?" Apa kata laki-laki tadi? "Saudaraku, dulu waktu dia masih istri saya, tidak pernah saya ceritakan keburukan dia. Dia milik saya ketika itu. Sekarang dia bukan lagi istri saya. Apa pentingnya saya mengurus dia, menceritakan keburukan dia padamu? Dia bukan istri saya lagi. Dulu waktu istri saya saja saya tak ceritakan pada orang." Tuh hebatnya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu jaga-jagalah mulut, jaga-jagalah ujung jari.
Sekarang kini banyak hal-hal yang akan menghancurkan amal kita, bahkan yang akan menyengsarakan kita di akhirat. Teknologi ini ya Pak Ibu. Ya. Maka yang menyakiti perasaan orang, bahkan nanti orang-orang yang menyakiti perasaan orang itu Pak Ibu, nerakanya spesial nanti kan. Kalau orang lain nerakanya kata Allah kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, api nerakanya menjilat kulitnya saja. Hangus kulitnya diganti kulit baru Pak Ibu. Hangus kulitnya diganti kulit baru, sampai kulit saja itu. Tapi orang yang menyakiti perasaan orang, wailul likulli humazatil lumazah, orang yang di dunia suka mencela, menyakiti, memfitnah, menghibah, apa kata Allah? Neraka mereka spesial. Narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka mereka masuk ke hati mereka. Kalau yang lain api nerakanya menjilat kulit saja. Tapi orang yang lidahnya menyakiti orang di dunia ini, nerakanya masuk ke hati itu. Jadi api neraka itu bukan hanya menjilat kulitnya, tapi menusuk ke hatinya. Kenapa? Karena di dunia dia sering menyakiti perasaan orang. Nah, satu. Yang kedua kata Nabi, faminhum ala suratil khanazir ahlus suhti wal haram. Sebagian dari mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam rupa babi, khanazir, babi. Siapa mereka yang rupa babi itu? Ahlus suhti wal haram, yang di dunia senang dengan yang haram. Makanan haram, pakaian haram, kendaraan haram, rumah haram, semua haram. Ya. Maka orang yang suka dengan yang haram-haram itu nanti jadi babi itu. Ya. Kan kadang-kadang manusia ini Pak Ibu tidak peduli itu. Apa pameo sekarang Pak Ibu? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu Pak ya. Itu jadi pameo itu Pak. Mana pula susah dapat yang halal itu Pak. Karena memang ada orang-orang dulu yang hobi dengan yang haram-haram nih Pak Ibu. Makanya ibu-ibu kalau dibawa uang oleh suami pulang, tanyalah dulu, ya, dari mana ini. Ya. Bapak-bapak kalau mau bawa pulang jangan yang haram dibawa pulang, yang halal sajalah. Ya. Apalagi mohon maaf nih bapak-bapak yang kalau ada ngurus proyek-proyek besar tuh, kan kalau di proyek itu tidak rahasia lagi Pak ya. Ya, mulai dari pejabatnya sampai ke yang di lapangannya Pak, masya Allah. Ya. Hati-hati itu Pak Ibu. Ya. Yang ya semennya harusnya 1,2 dibikin 1,4 ya Pak. Yang aspalnya 10 dibikin 7 cm. Nah, itu luar biasa tuh Pak nanti itu. Jadi babi nanti di akhirat itu, cayolah kamu. Ya, yang suka dengan yang haram itu. Itu makanya Bapak Ibu, para salafus saleh dulu berdoa, ya Allah, berilah saya rezeki untuk hari ini saja ya Allah. Untuk hari esok saya cari pula. Jangan yang untuk hari esok dikasih, yang hari ini saja saya dikasih. Nah, karena takut mereka bercampur karena begini, ada pepatah bijak mengatakan Bapak Ibu, bicara kalau terlalu banyak terselip bohongnya. Harta kalau terlalu banyak terselip haramnya. Tuh, pepatah itu begitu tuh Pak. Kalau harta kau terlalu banyak, ada terselip haramnya di situ Pak. Nah, maka yang haram itu nanti kelak, itu makanya Pak Ibu yang pegawai negeri misalnya, kan dulu sering Pak kegiatan di kantor, kegiatannya 4 hari Pak, tapi dibikin saja 3 hari Pak, amprah tetap 4 hari. Itu yang sehari itu apa namanya tuh Pak Ibu? Ya, haram namanya itu. Nah, hati-hati nanti di akhirat tuh Pak Ibu. Yang ketiga kata Nabi, faminhum munkisun arjuluhum a'lahum wa wujuhum yushabuna 'alaiha aklatur riba. Yang ketiga, umatku nanti akan dibangkitkan dalam keadaan terbalik kakinya ke atas, ya, dan dia berjalan dengan wajahnya. Berjalan dengan wajah itu tidak mudah Pak Ibu. Dengan wajah kita akan diperjalankan oleh Allah. Siapa mereka? Aklatur riba, yang di dunia suka dengan riba. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tidak sederhana riba itu Bapak Ibu. Makanya riba itu perkara yang sangat serius. Maka jauhi kata Allah, in kuntum mu'minin. Nanti bacalah Al-Baqarah 275 sampai 279. Kalau kau beriman kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan semua bentuk riba.
Kalau kamu tidak meninggalkan juga, fa'zanu bi harbi minallah, kamu telah menantang Allah berperang. Dan riba ini macam-macam Pak. Ada riba dalam jual beli, ya, tukar menukar barang yang sejenis berlebih. Bare solok ditukar yo bare biasa apa ya, bare solok sekilo, bare biasa setengah 2 kilo, haram riba tu. Atau di Karayu orang banyak tu Pak, menukar piti menukar uang 10.000 ya. Piti yang masih yang kariang-kariang tu ditukar 100.000 jadi 110 ya. Riba tu Pak Ibu tu. Ada riba dalam jual beli kredit. Bapak Ibu kalau jual beli kredit tidak tunai boleh. Tapi kalau ada klausul di situ didenda kalau terlambat membayar cicilan, riba itu haram tu Bapak Ibu. Hapus klausul itu. Tidak boleh ada klausul denda. Atau Bapak Ibu dalam pinjam meminjam, dipinjam 1 juta dibalikkan 1.100.000 berlebih dari pinjaman, apakah bank namanya, apakah koperasi namanya, ya, semua Pak, kalau transaksinya berlebih dari pinjaman itu namanya riba. Tidak ada nama lain tuh, ya, apakah syariah namanya lembaga itu, apakah konvensional, sama saja itu. Kalau berlebih dari pinjaman haram, riba. Yang boleh berlebih itu akadnya 2 saja, kalau tidak mudarabah yang murabahah. Tapi kalau mudarabah kan konsekuensi mudarabah Bapak Ibu, rugi tanggung bersama, untung ambil bersama. Pertanyaan saya, mau tidak bank syariah itu nanggung rugi? Kalaupun akad mudarabah, kan katanya akadnya mudarabah Pak ya. Mau tidak bank syariah itu nanggung rugi Pak? Kalau rugi usaha orang nih, tidak kan? Dia kan mau untung saja Pak. Tidak mudarabah namanya itu, sama saja itu. Ya. Semua transaksi riba, ya. Semua transaksi riba itu kelak orang yang melakukannya, kata Nabi, akan diancam, akan dibalikkan, dia berjalan dengan wajahnya di padang mahsyar. Maka tidak ringan tu Ibu. Yang keempat, faminhum umyun yataraddadun may yaqumu fil hukmi may yajuru fil hukmi. Sebagian dari umatku akan dibangkitkan dalam keadaan yataraddadun. Yataraddadun tu Ibu idiot. Dia tidak tahu arah, ya taraddad, bingung saja di padang mahsyar tu. Orang dah berjalan ke surga, dia bingung saja, tak tahu arah ke mana. Siapa mereka? Orang yang di dunia curang, tidak adil dalam menegakkan hukum. Yang keempat ni Pak Ibu, ini polisi, jaksa, hakim, pengacara, sama Pak Ibu. Karena polisi ini Pak Ibu bisa membuat pasal karet namanya Pak Ibu. Ya Pak. Yang tidak salah bisa salah Pak, yang salah bisa tidak salah. Hati-hati Pak, polisi itu separuh kaki dari neraka tu Pak. Ya. Karena dia hukum di tangan dia Pak. Ya. Yang tidak menegakkan hukum sebagaimana mestinya, itu besok di akhirat dia kebingungan itu sebelum dilemparkan ke neraka. Atau jaksa, tuntutannya harusnya 10 tahun, tapi bisa dituntut 5 tahun juga Pak. Banyak main begitu tuh Pak. Ya. Atau hakim, harusnya vonis 10 tahun, bisa 2 tahun saya Pak. Ya. Atau di lapas, harus selko Pak, tapi pindah ke selko Pak. Bisa selko ke hotel bagai Pak. Semua penegak hukum itu Pak Ibu separuh kaki neraka tu. Ya. Makanya Pak Ibu, Masya Allah ya, ada orang sudah mengaku Pak, menyiram orang dengan air keras sampai orang cacat permanen seumur hidup, divonis 1 tahun penjara. Ada orang ditanya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, langsung ditangkap Pak, divonis 6 tahun penjara. Di mana keadilan itu Pak? Hah? Ada koruptor Pak, lah buron bertahun-tahun buron Pak, miliaran ya, triliunan dihilangkan uang negara, dihabiskan Pak. Vonisnya 4 tahun 2 tahunnya Pak. Memang Masya Allah Pak Ibu,
para penegak hukum itu separuh kakinya sudah dalam neraka tuh. Dia harus berupaya menyelamatkan separuh lagi. Kalau tidak, sudah pasti nerakanya itu. Makanya Nabi mengatakan, umatku salah satunya nanti akan dibangunkan Allah di hari kiamat, dikumpulkan bersama orang-orang bingung sebelum mereka dilemparkan ke neraka. Kenapa? Yajuru fil hukum. Mereka tidak menegakkan aturan hukum ya secara adil. Ini keadilan kalau langka di negeri kita nih, Pak Ibu. Hukum milik yang kuat, hukum milik yang kuasa. Untuk yang kecil, ini hukum berlaku hukum rimba. Ya. Maka saya ingat tuh Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang keluarganya nih, ya polisi kah, pengacara kah, hakim kah, jaksa kah, tolong tegakkan hukum menurut semestinya. Kalau dia ingin selamat di akhirat. Gitu. Tapi kalau rasa takut sudah tidak ada lagi, kata Allah maka kata Nabi, fasna masyita, berbuatlah sekehendak hatimu, fa innakum mayitun, karena pada waktunya kalian akan mati semua. Setelah mati itu akan ada perhitungan nanti. Kalau kau tidak takut, silahkan, kata Nabi. Ya. Nah. Lalu yang kelima, faminhum summun bukmun la yaqilun. Sebagian dari mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan tuli. Buta dan tuli. Siapa mereka? Yu'jibuna bi'amalihim, orang yang ujub dengan amalnya. Ujub ini bukan sombong. Ujub ini di bawah sombong, Pak Ibu. Ujub itu merasa kagum dengan amal sendiri. Kalau sombong sudah merendahkan orang, itu sombong. Kalau Bapak Ibu merasa, ambo alhamdulillah, walaupun hujan hari, walaupun jauh tinggal di masjid, tidak tinggal di masjid, itu ujub namanya tuh, Pak. Tapi kalau Pak sudah mengatakan, Ibu sudah mengatakan, dan tidak sama ibu tuh loh, ibu tuh sudut masjid, tidak pernah nampak di masjid, itulah sombong namanya tuh, Pak. Ujub saja sudah bermasalah, apalagi sombong. Orang yang merasa kagum dengan amalnya, kelak akan dibangkitkan Allah dalam keadaan tuli dan buta. Coba bayangkan, PM. Mengagumi amal saja sudah maksiat. Jadi kadang setan ini hebat, PM. Kalau orang saleh tidak digodanya dengan maksiat, dibiarkannya kita beribadah sebanyak-banyaknya, lalu dimunculkan kebanggaan, kekaguman dengan amal kita. Kalau itu masuk ke hati kita, sudah, kita menjadi bagian yang dipisahkan oleh Allah nanti dari kelompok besar umat Nabi Muhammad. Yang keenam, faminhum yamduuna alsinatahum fahiya mudlatun ala sudurihim yasilul kimin afwahum al ulama wal qasas allazina yukhalifu qaulahum fi'lahum. Sebagian dari umatku, kata Nabi, akan dibangkitkan dalam keadaan mengunyah-ngunyah lidahnya. Dari lidahnya itu keluar darah dan nanah. Siapa mereka? Para pengkhutbah, para khatib, para buya, para ustadz, para kiai yang berbeda ucapannya dengan perbuatannya. InsyaAllah, Pak ya. Jadi saya ini belum tentu aman, Bapak Ibu. Ya. Jangan Bapak Ibu kira ustadz kau paling dulu masuk surga. Bisa jadi paling dulu dia masuk neraka. Kenapa? Kalau ucapan dan perbuatannya itu tidak pernah selaras. Itu makanya Pak Ibu tidak ringan jadi ustadz kalau Pak. Ya. Makanya dicela Allah kan, kabura maqtam indallah antakulu ma la taf'alun. Teramat besar dosanya kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Itu makanya Pak Ibu, dakwah yang paling hebat itu dakwah al-hal namanya. Dakwatul hal afsahu min dakwatil maqal. Berdakwah dengan contoh itu jauh lebih hebat daripada berdakwah dengan ucapan. Dicontohkan. Ya kadang-kadang ada kita ni Pak Ibu, anak disuruh ke masjid, ya nak. Hei ke masjid lah salat. Apa nak ke masjid? Dan jangan kece endo, jangan tanya ya dan itu sama tu Pak. Kita ngajak orang, nyuruh orang tapi kita tidak ikut. Sama itu. Ya. Orang yang tidak sama ucapannya dengan perbuatannya tuh.
Kelak kata Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan mengunyah-ngunyah lidahnya. Dan itu tidak ringan Bapak Ibu. Selama 50.000 tahun itu. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Yang ketujuh kata Nabi, faminhum muqatta'a aydihim wa arjulah allazina yu'zunal jiran. Sebagian dari umatku akan dibangkitkan dalam keadaan terpotong kaki dan tangannya. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Seperti apa? Mentimun saja tuh. Ya, berguling sana, berguling sini, diinjak orang sana, diinjak orang ke sini. Siapa mereka? Allazina yu'zunal jiran, yang di dunia senang menyakiti tetangganya. Ini Pak. Dengan tetangga ini hati-hati Pak. Salah satu manusia yang paling celaka di padang mahsyar kelak yang hobi menyakiti tetangga. Macam-macam Pak. Makanya anak-anak apa ibu yang sudah yang serang, yang anak-anak bujang, tolong knalpot motornya jangan pernah diganti dengan racing. Kok orang mau tidur malam Pak? Anak-anak bujang ni pulang, tak tentu kata pulang lah Pak. Dia pulang seenaknya saja tu. Pulang dia jam 1 malam, jam 2 malam, knalpot racing tu, orang mau tidur Pak Ibu. Mengganggu orang itu Pak. Jangan pernah hidup kita ni Pak Ibu mengganggu tetangga. Karena ancamannya begitu berat. Itu kenapa Nabi bercerita, Ausani Jibril bil jiran bil jiran bil jiran. Setiap kali Jibril membawa wahyu kepada saya, Jibril selalu berkata, tetanggamu, 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 hatta sayuwarrisuni. Seakan-akan para malaikat dan Jibril itu ingin saya menjadikan tetangga saya ahli waris saya. Ahli waris itu dua saja. Kalau tidak hubungan darah, hubungan perkawinan. Kalau ada yang ketiga, tetangga orangnya. Kadang-kadang kita nih Pak bikin tong sampah, dibikin di perbatasan rumah dengan tetangga. Abeko sampah ko delo kuciang kamu ke rumah orang. Itu menyakiti tetangga kita namanya tuh PU. Ya. Pernah ada kejadian PU di sebuah komplek itu jamaah saya. Jadi rumah orang tuh PU cucuran atuknya nyetembakan ke tembok orang. Itu lambuk tembok rumah orang deknya. Apa ini hebat PU, seumur hidup sampai mati tidak pernah komplain kapak tuh. Istrinya pun dilarangnya menemui bapak itu. Apa kata bapak ini yang punya rumah yang basah itu? Kata dia ke istrinya, jangan temui dia, jangan komplain ke dia, tidak apa-apa. Kenapa? Dia pasti tahu kalau atap rumahnya ke tembok kita. Pasti dia tahu. Dan dia pasti tahu juga kalau atap rumah ke tembok, tembok ini akan basah, akan lembab, dia tahu. Dia tahu itu. Tapi kalau itu dia bahagia, biarkan saja dia dengan bahagia dia, tidak apa-apa. Sampai mati bapak itu tidak pernah komplain Bapak Ibu. Masya Allah ya. Hebatnya Pak. Tapi orang yang itu, percayalah di akhirat nanti akan celaka tuh Pak. Yang suka menyakiti tetangganya itu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau malam hari jam menokok-nokok, kadang-kadang tembok apalagi di komplek cik berdua kadang Pak. Ya. Yang menyakiti tetangga. Yang kedelapan kata Nabi, faminhum musallabun ala juz'in minan nar fasu'a bin nas ilal hukam. Sebagian dari umatku akan dibangkitkan dalam keadaan disalib di pancang api. Jadi nanti ada umatku kata Nabi disalib di pancang api jahanam. Belum masuk neraka tapi disediakan pancang salib dari api. Siapa mereka? Yang mendatangi penguasa untuk mengambil hak yang bukan haknya, untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini Pak Ibu. Bapak Ibu, kalau jadi pejabat, ya, jangan manfaatkan jabatan itu untuk memberi kemudahan kepada keluarga dekat atau kenalan dekat dan mengorbankan hak orang banyak. Tak boleh. Yang meminta bantu dan yang dibantu sama Pak, sama bermasalah itu. Sering Pak di rumah sakit Pak. Saya pernah tuh Pak bawa orang tua saya ke rumah sakit, dari Juli sampai Oktober baru dapat kamar Pak di rumah sakit Jamil. Ada orang Pak langsung saja masuk Pak. Kenapa? Ada orang dalam. Hati-hati Pak, bapak yang jadi orang dalam atau yang lewat minta bantuan ke orang dalam itu sama itu nanti bermasalah di akhirat itu. Kenapa? Karena kita menzalimi hak orang banyak. Kecuali rumah sakit pribadi, kita punya rumah sakit sendiri, cobalah.
Tapi kalau itu fasilitas umum, tak boleh hak orang banyak kita kebiri, karena kita punya orang dalam. Punya orang dalam tu bermasalah nanti di akhirat tu. Kan gampang urusan Pak kalau ada orang dalam nah. Mudah. Atau misalnya apa Ibu mau tes, untung-untung sekarang tes CPNS ko murni Pak. Dulu kan bakal karuang saya buat piti Pak. Zaman sesuk. Maka ndak jale Pak anda timat tesnya dulu saya Pak. Ya. Kadang nak tes kalau Pak, kalau aja namanya pakai. Zaman manual dulu Pak. Hati-hati itu yang punya kekuasaan. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang mohon maaf ini ada sebuah fenomena di awak ini Bapak Ibu, itu memang tidak ada masalah kalau dia mampu. Kalau bapaknya perwira, bapaknya jenderal, itu anaknya begitu gampang saja itu. Kenapa? Padahal belum tentu juga anaknya lebih bermutu daripada yang lain ini. Tapi karena bapaknya di sana pejabat lagi berkuasa, maka ada pintu-pintu khusus. Pintu khusus itu yang bermasalah. Ya Pak. Jadi semua yang mendekati kekuasaan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, besok akan disalib di pancang api di padang mahsyar itu. Ya kalau tidak percaya coba sajalah. Ya. Karena kata Allah fa innakum mayyitun, pada waktunya ketika mati kau lihat sendirilah itu. Ya, janji Allah itu. Makanya Bapak Ibu kalau berurusan kita ya di publik itu tidak usah pakai orang dalam, sudahlah. Urus sajalah surang-surang. Ya. Kecuali tidak ada sekedar mempercepat urusan saja, bukan menghalangi hak orang lain itu tidak apa-apa. Ini orang antri Pak, tiba-tiba kita salib orang tu, itu kan zalim kita ke hak orang namanya tu. Coba bayangkan Pak, ada orang belajar dari ketik rajin sampai sulah kepalanya belajar Pak, nilai tinggi, IP rancak, ilmu mantap. Ada tidak pernah belajar loh Pak, laluk-laluk sekali ketiknya Pak, antai ijazah di mana dapat bagai. PDPT banyak, luluinya Pak. Tak zalim nak nama itu. Zalim tu Pak. Mulai dari gaji pertama sampai mati pensiun nanti itu haram semua itu. Ya. Nah yang kesembilan, faminhum asadun natan minal jif. Ada orang nanti badannya lebih busuk dari bangkai. Siapa mereka? Allazina yatamatta'una bisyahwat wal lazat. Ini orang-orang yang yang bersenang-senang dengan syahwatnya. Bapak Ibu, dia tidak peduli halal haram, yang penting dia nikmat senang hidupnya. Ada orang yang begitu Bapak Ibu, pokoknya syahwat itu harus penuh, bukan syahwat yang pengertian biologis, nak. Pokoknya apapun keinginannya harus dia penuhi, walaupun itu sebenarnya tidak haram. Kan ada orang Bapak Ibu, pokoknya makan di restoran mewah tarui, itu namanya syahwat tuh Bapak Ibu. Kalau makan kebutuhan, yo talu ciek saya, yo dadar saya selesai itu mah. Kenapa? Kenapa kita harus makan sekali makan tu 500.000? Minum kopi sekali saya Pak Ibu 150. Tapi kalau di Jakarta tu ada tempat-tempat minum khusus tu Pak. Masya Allah Pak, satu gelas kopi saja Pak bisa ratusan ribu. Yang begitu tu nanti Pak, itu badannya lebih busuk dari bangkai nanti itu. Kenapa? Karena dia yatamatta'un bisyahwat, itu mereka bersenang-senang dengan syahwatnya. Bukan kebutuhan lagi, itu syahwat namanya itu. Mohon maaf, Bapak Ibu yang gonta-ganti oto, saya tidak sabanta, itu syahwat. Memang tidak haram kan gonta-ganti mobil itu Pak, tapi pakailah kebutuhan. Kau tu sedang rancak waktu kalau ganti lo baru model, ganti lo tari, itu namanya syahwat. Itu yang yatamatta'un nabi syahwat itu, bukan yang haram Pak. Mereka syahwatnya itu selalu dipenuhi. Yang begitu nanti badannya busuk tu Pak. Ini kan begitu Pak tuntutan model orang-orang kayu tu Pak. Oto ke batuka tu sabanta, padahal oto ni masih layak pakai, masih baru, tapi model. Kamu jual apa kau ha? Tiok sabanta saya balik apa Pak. Namun teknologi itu bertukar taruh siapanya, ya formatnya. Bertukar HP, bertukar lo balik, bertukar HP ganti lo balik. Itu syahwat namanya itu. Tak sederhana hidup ni Pak Ibu. Nah yang terakhir kata Nabi,
Faminhum mulabbisuna jalabib sabiga minal qatiran. Ada orang yang dipakaikan baju dari timah yang meleleh. Timah yang meleleh dipakaikan ke badannya. Siapa mereka? Ahlul kibri wal fakhar, orang-orang yang sombong. Masya Allah. Sombong ni apa ibu? Macam-macam. Bisa sombong dengan harta, bisa sombong dengan ilmu, bisa sombong dengan wajah, bisa sombong dengan amal. Kini kok apa ibu, banyak orang yang merasa diri yang paling benar. Kalau naik kaki Sarawak atau lah sentiang kaki Sarawak, kalau masuk neraka seorang sadonya dia tu. Itu khuyalak nama itu pak. Betul dia ikut sunnah, tapi memponis orang lain berbeda masuk neraka, itu kesombongan namanya tu. Boleh jadi yang mengaku diri pengikut sunnah tu yang masuk neraka nanti itu. Kenapa? Ada kesombongan di hatinya. Kita kalau merasa dalilnya benar, tidak apa-apa kita dakwakan ini yang benar ya. Tapi jangan neraka, sesat, bid'ah, masya Allah. Itu yang kesombongan namanya pak. Saya pernah salat Jumat pak di suatu masjid. Kebetulan saya jadi khatib. Setelah turun, imam masjid itu ke depan pak. Ternyata dia pakai kain sarung kayak bapak ini. Sarungnya kok nyututi mata kakinya pak. Terjulur kain sarung itu ke lantai. Bapak yang di belakang itu mungkin apa kau mungkin baru beraja apa kau bid'ah itu isbal haram masuk neraka. Tak kaji apa imam kau langsung pak. Orang ramai pak. Ramai orang pak. Orang lah sudah ikamat pak. Coba bayangkan dolar ramai orang tagak atau nyari apa tu isbal. Masya Allah, itu kesombongan tu pak. Kalau iya, biarkan dia salat dulu. Setelah assalamualaikum, temui dia, bisikkan kepadanya, pak, menurut ambo yang pelajari pak, kalau kain kau nak boleh lewat mata kaki awak dalam salat. Itu dalil yang mau tahu. Kalau pak bisa menerima, besok pak boleh perbaiki. Alangkah indahnya pak mengijik mertua pak. Tapi jangan laki orang ramai itu pak, tu sombong wak nama itu. Yang begitu itu apa ibu? Nanti dilekatkan Allah ke badannya pakaian dari timah yang meleleh itu. Sombong itu. Ini sombong itu bukan hanya soal mobil mewah, harta mewah, apa rumah mewah, pakai. Nah, sombong itu bisa dengan ilmu. Kalau lama rasu awak, saya paling batu orang kok salah, saya sadonya apa itu? Sombong tu. Ada sombong juga ibadah ke pim? Kan ada orang tertentu pak. Kalau ustaz kau ceramah tak mudah ngalo pak. Nyu pilih-pilih ustaz udah apa? Sombong tuh. Karena ciri orang sombong tuh kata Nabi batarul haq, menolak kebenaran. Kan tidak semuanya salah yang dia sampaikan. Yang salah tinggalkan saja, yang baiknya ambil. Kenapa kita meninggalkan dia semua? Itu yang sombong tadi namanya pak. Makanya saya sering katakan ke jamaah, jangan bapak ibu memisah-misahkan ustaz itu. Ini ustaz sunnah, ini tidak sunnah. Ambil saja semua ilmunya, yang baik, yang setuju ambil, yang tidak tinggalkan, cari yang lain. Tapi memponis orang bid'ah masuk neraka, dalalah, masya Allah. Kalau kita sama-sama bersyahadat, sama-sama beda-beda pemahaman saja itu. Maka ini 10 umatku kata Nabi yang akan dipisahkan dari kelompok besar dan wajah mereka akan diubah oleh Allah. Nah begitu Pak Ibu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Pak. Maaf di luar tema. Beda enggak cara ibadah Nabi Musa dengan umatnya dengan Nabi Muhammad dengan umatnya? Beda. Yang kedua itu kemarin itu ada pengrusakan masjid Makassar. Kami paham apa betul yang Ahmadiyah ini dan ada lagi Syiah itu kebalik ajarannya. Baik. Nah, yang pertama, setiap nabi punya syariat. Setiap nabi itu punya syariat. Dan syariat nabi dengan nabi lain itu beda-beda, Pak. Beda-beda. Dan syariat nabi yang satu tidak berlaku ke umat yang lain. Dia hanya berlaku untuk umatnya saja. Kecuali umat Nabi Muhammad, kecuali syariat Nabi Muhammad kafatan linnas, berlaku untuk semua manusia sampai hari kiamat. Tapi yang pasti umat Nabi Musa salat, umat Nabi Muhammad salat. Nabi Ibrahim salat, Nabi Su'ib salat, Nabi Isa salat. Semua nabi-nabi salat, semua umat Nabi salat hingga umat Nabi Muhammad salat. Formatnya beda, Pak.
Bahkan dulu cerita Aisyah, Nabi menjelaskan ketika perintah salat pertama kali diperintahkan Isra Mi'raj itu 11 rakaat saja, tidak 17. Kapan 17 rakaat? Setelah hijrah ke Madinah. Maka perintah Allah ubah yang 2 jadi 4. Dulu Pak, salat wajib ini 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 2 isya. Hanya 11 Pak. Setelah hijrah, zuhur 2 jadi 4, asar 2 jadi 4, isya 2 jadi 4. Subuh dibiarkan 2 karena harus dipanjangkan bacaannya, kata Nabi. Maghrib tetap 3 karena dia witir siang, kata Nabi. Itulah kenapa salatnya musafir dikembalikan menjadi 11 rakaat. Zuhur dikasar jadi 2, asar dikasar jadi 2, isya dikasar jadi 2. Jadi orang mengkasar salat itu bukan memotong salat, mengembalikan salat menurut praktek awal Nabi kerjakan dulu. 11 rakaat. Nabi saja Pak syariatnya berubah-ubah. Makanya setelah turun Al-Maidah ayat 3 itu al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka hari ini agamamu sempurna, kata Allah. Tidak ada lagi perubahan tuh Pak. Tapi umat Nabi Nuh berbeda, umat Nabi Ibrahim berbeda, umat Nabi Musa berbeda. Semua umat berbeda syariatnya Pak. Tapi mereka semua salat, mereka semua puasa, mereka semua zakat. Nabi Isa begitu berkata, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Allah memerintahkan saya salat dan zakat. Nah, berarti Nabi Isa itu berzakat dia Pak. Cuman formatnya mungkin beda. Hewan yang dizakatkan mungkin beda. Jumlah rakaat salatnya mungkin beda. Makanya umat Nabi Musa, kata Musa 50 kali salatnya Pak. 50 kali jangan dibayangkan seperti salat kita ni Pak. Bilonya kau mencari bikoleh, bilonya kerajo bikoleh Pak. Kemudian awak kau 50 kali Pak. Mungkin salat mereka 50 kali itu berdiri saja. Allahu Akbar lah. Itulah salat lah ciek tu Pak. Beko gak setengah jam lai, tagak lo balik Allahu Akbar. Allah, padahal Pak sampai 50 kali sehari. Bisa jadi begitu, wallahu alam. Ya. Tapi memang semua umat punya syariat masing-masing. Memang beda Pak, tapi prinsipnya mereka salat, mereka puasa. Makanya Maryam kan, inni nazartu lirrahmani sauman, saya bernazar berpuasa. Berarti Maryam puasa. Apa puasanya? Lan ukallimal yauma insiyan, saya tidak akan bicara. Jadi tidak bicara itu puasa Pak. Maryam puasanya tidak ngecek-ngecek loh Pak. Nah, itu puasa Maryam. Nah, begitu. Nah, yang kedua, pembakaran masjid di Makassar itu. Nah, itu. Ya kadang-kadang begini Pak, ya supaya tidak gejolak umat ini langsung diponis tuh masjid Syiah, masjid Ahmadiyah. Itu supaya tidak gejolak saja umat itu Pak. Ya. Karena kan kalau Syiah, Ahmadiyah kan memang umat Islam ya sering memperlakukan mereka begitu kan. Jadi kalau sudah begitu mereka kan tidak gejolak. Tapi kalau masjid biasa kan pasti umat heboh Pak. Ya, tapi begitulah kondisi politik kita hari ini tidak stabil Pak. Ya. Umat Islam sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat. Ya. Kalau Ahmadiyah dan Syiah itu gini Pak, kalau Ahmadiyah dia mengakui ada Nabi Muhammad, ya, bukan ada Nabi setelah Nabi, namanya Ghulam Ahmad. Maka syahadat mereka beda Pak. Ya, ya yang Kadian, ya, yang tidak semuanya juga. Nah. Kalau Syiah mereka meyakini satu, ya, Ali itu adalah apa namanya itu Pak, Nabi Muhammad. Ini ada semua Syiah juga Pak ya. Ali itu sebenarnya yang paling berhak menerima wahyu, tapi Jibril salah kasih wahyu, kira-kira begitu. Jadi Jibril itu apa, sesat dia Pak. Harusnya ke Ali dia kasih wahyu, bukan ke Nabi Muhammad. Makanya mereka punya kitab suci yang tersembunyi, yang beda dengan Quran ini Pak. Ya. Nah, tapi tidak semua Syiah, karena Syiah itu sektenya 12. Yang paling apa tuh namanya Syiah Ghulat. Syiah Ghulat itu yang pasti sesat. Syahadat mereka beda pula Pak. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak. Sama dengan Ahmadiyah tadi, yang Kadian tadi, beda. Ya kalau begitu sesat Pak. Kalau kita kan
Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Nah, tapi itu kenapa mereka diponis sesat. Tapi tidak semua Syiah. Makanya dalam ajaran Syiah itu Pak kan wajib baiat ke imamnya. Ya. Dan imam ini Pak manusia suci. Bahkan imam ini kalau minta istri kita kasih. Ya, sampai segitunya Pak. Ya. Nah, tapi ada memang ya pemahaman-pemahaman yang seperti itu, dan yang dibakar di Makassar itu wallahu alam Pak benar masjid Syiah atau masjid Ahmadiyah. Kadang pemberitaan TV ini kadang, makanya saya tidak pernah lagi menonton berita TV Pak. Saya sudah bertahun-tahun meninggalkan TV. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf atas pertanyaan saya ini. Tapi tujuannya ya, kesejahteraan teman-teman masjid bukan. Seperti alhamdulillah kita kan sudah mendapat ketua baru ya Pak, nanti Pak mendiam. Karena tapi pada waktu pemilu ini agak banyak yakin kan Pak Ustaz menjadi Ketua. masjid. Jadi saya minta pendapat Pak Ustaz bagaimana usulan pendapat mungkin Pak Ustaz dari masjid-masjid punya pengalaman ya Ustaz. Bagaimana orang gampang mencari ketua masjid? Kalau pendapat saya pribadi, kalau seksinya lengkap dan jalan, itu akan memudahkan ketua masjid untuk mengambil kebijakan untuk mengurus masjid ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masjid ini bisa mengayomi jamaah dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya yatim, apa, misalnya kalau pulang pasar pesantren, kemudian madrasah, termasuk imam yang terbaik dan azan juga terbaik. Jadi itulah saya minta pendapat Ustaz dari pengalaman Ustaz. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memakmurkan masjid itu pahalanya besar Pak. Makanya Maryam dulu Ibu Maryam bernazar. Ini nazar tulaka ma fi batni muharraran, ya Allah, nanti anak saya kalau lahir saya akan tinggalkan dia di masjidmu di Baitul Maqdis. Makanya Maryam itu ketika lahir perempuan, ibunya cemas, ya Allah, saya lahirkan anak perempuan, bagaimana nazar saya ini? Kata Allah, tidak apa-apa, ya, laisa zakaru kal unsa, ini perempuan spesial. Kenapa Maryam bercita-cita anaknya jadi garim, jadi pengurus masjid Pak? Karena pengurus masjid itu pahalanya besar. Bapak yang mengurus masjid ini, kegiatan ini, cobalah Bapak ini datang ke masjid dengar ceramah, bagaimana pahalanya kata Nabi Pak? Dihitung pelangkah kaki kan? Pelangkah kakinya sama setara satu malam, setahun salat malam ya. Selangkah kaki Bapak Ibu mendengar ceramah ini, datang ke majelis alim ini, kata Nabi, selangkahnya sama setahun salat malam. Siapa yang mendatangkan Ustadz ke sini? Kan Pak pengurus. Berapa yang mendengar tadi? Hitung langkah kakinya. Itu pahala sema itu Pak pengurus tuh. Nggak kadang Pak lo jadi pengurus masjid Pak. Nah, itu kenapa Ibu Maryam bercita-cita anaknya jadi pengurus. Jadi pengurus Baitul Maqdis. Cuman untung dunia dan abdadola Pak. Selain payah karajo tuh beko dicaci orang lo bagai Pak. Gitu. Awalnya payah karajo ngurus Pak, orang pun ndak lo responnya baik lah Pak. Tapi janji Allah besar bagi yang mengurus masjid itu, makanya Ibu Maryam tuh bercita-cita anaknya jadi garim, jadi pengurus masjid. Gitu. Jadi besarlah pahalanya Pak. Yang nyapu masjid tadi berapa banyak pahala kita subuh nih? Tuh dia semua tuh Pak. Yang bersihkan kamar mandi masjid Pak, berapa banyak orang duduk dan salat tuh Pak? Tuh pahalanya Pak. Nah cuman orang kan tidak menampak pahala. Kok nampak pahala Pak? Ambo yakin itu berabu jadi ketua Pak. Cuman pahala kok tidak nampak. Sehingga banyak yang mundur. Ampun tak lo, ampun. Sehingga pahala kok tidak nampak lo Pak. Jadi lah apa ambil salah, ya kan? Ya, kadang pahala itu. Ya. Nah, bawa orang banyak yang nanti yang komplain tidak setuju tuh kalau jadi pemimpin begitu Pak. Ya. Risiko memimpin orang banyak, kita akan banyak oposisi. Wajar itu Pak.
Kalau tidak mau ada orang oposisi dengan kita, tidak usah jadi pejabat, tidak usah jadi pemimpin, untuk seseorang di rumah. Tidak ada oposisi itu Pak. Ya. Jadi itu kenapa orang malas jadi pengurus, ya karena belum tahu saja pahalanya Pak. Kalau tahu pahalanya berebut tuh Pak. Gitu. Yang kedua, ya kan tergantung kondisi kita Pak. Tidak sama, masjid ini tidak sama kondisinya Pak. Kondisi jamaahnya tidak sama, keuangannya tidak sama, ya toh, jamaahnya beda-beda. Kalau di kampung-kampung Pak, masjid jarang-jarang rumah Pak, penduduknya kehidupannya sosial menengah ke bawahnya Pak. Ada di komplek itu memang sosial menengah ke atas, ya tinggi kelasnya, mungkin banyak program bisa dibangun Pak, terserah. Ya kalau Jogokarian itu saya contohkan, itu memang luar biasa pengelolaannya, ya karena jamaah itu datang dari mana-mana dan infaknya masya Allah besarnya, makanya dia berani membuat program begitu, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid. Jadi hari Jumat warga sekitar masjid itu diborong dagangnya Pak, untuk nanti jadi makan bagi orang-orang yang sholat Jumat. Jadi orang yang Jumat dapat makan Pak, makanya ramai Jumat di situ, dapat makan perai. Makan yang kau dibeli bukan ke rumah makan mewah Pak, makanan penduduk sekitar yang menjual makanan Pak. Dari mana uangnya? Infak jamaah dibelikan ke sana, dibalikkan lagi ke jamaah. Itu Pak. Jadi uang itu tidak mengendap di bank loh Pak. Kalau uang diendapkan di bank, pengusaha-pengusaha kelas kakap itu menikmatinya itu Pak. Uang jamaah. Apa salahnya begitu Pak? Dari jamaah untuk jamaah Pak. Itu dahsyat itu Pak. Ekonomi masyarakat hidup itu Pak. Bayangkan Pak, masjid punya uang misalnya puluhan juta, ratusan juta diputar Pak di masyarakat itu. Sehat ekonomi Pak. Orang-orang yang berjualan tuh jangan pernah jual dagangannya rusak. Sore hari beli dagangannya langsung, kalau tidak habis bagi ke orang miskin. Beko minta piti di orang kaya balik, bali itu balik, agen ke orang miskin balik. Orang miskin dapat makan perai, orang kaya dapat pahala, orang menggali tak kehabisan modal, ekonomi hidup, semua nikmat. Nah ini yang jadi jangan ada lagi kebanggaan pengurus menyimpan, melaporkan kas kita tersimpan sekian puluh juta, jangan ada lagi itu Pak. Berdayakan ekonomi umat ini Pak. Dan memang orang kalau daging makan perai ramai orang datang Pak. Silakan Pak. Penyakit orang awak Pak masih terpancing dengan hal-hal yang terhitung. Kalau orang tahu Pak di masjid jihad ada makan setiap jamaah masjid makan. Tapi makannya jangan ke rumah makan mewah dia beli Pak. Rumah makan mewah itu orang kayu, kenapa kayu ekonya itu Pak. Masyarakat kecil-kecil sekitar masjid itu diberdayakan, suruhnya menggali makanan, baik kuenya, suruhnya menjual nasi, dibeli nasinya itu Pak, dibagikan ke orang menginfak balik, ambil infak tu balik, kan tu inyoh itu Pak, tidak. Kalau itulah berlaku di seluruh masjid Pak, masya Allah, ambo yakin umat Islam ni hebat Pak. Tapi kalau Pak simpan seperti masjid ratusan juta di bank, siapa yang menikmati piti Pak tu? Piti infak jamaah tu Pak. Ya orang kayu-kayu je ikut tu mah. Pengusaha-pengusaha kelas kakap ikut tu mah. Ya. Itulah yang, karena bagi kita yang begitu-begitu belum dianggap kerja hebat. Yang nampak kerja hebat tu kalau berubah masjid ikut sewanta. Itu Pak. Memanglah harus mengarah ke situ Pak. Jangan pernah pengurus masjid itu menyimpan piti di bank nih. Mangga nyimpan piti di bank tu Pak Ibu tu. Anak yatim cari, anak-anak miskin sekolahkannya. Kapan perlu Pak, piti apa tu, ada anak yang risiko yang hebat Pak, apa sekolahkan sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi. Besok pulang jadi magister, jadi doktornya di bidang Al-Quran, di bidang agama, balik kawak balik. Majanya Pak Ibu mengajarkan agama. Itu harus piti masjid itu dipakai Pak. Untuk itu peti masjid itu dipakai. Gereja-gereja di Eropa itu tak ada yang megah-megah lah Pak. Tapi infak jamaah gereja itu untuk misionaris. Misionaris itu Pak, pergi ke pulau-pulau terpencil, pergi ke negara-negara terpencil, itu sampai mati dibiayai di gereja itu Pak Ibu. Anak istrinya mewah itu Pak. Janganlah cerita Yahya Waloni ketika jadi pendeta. Tak mewah hidupnya Pak. Mewah. Itu makanya misionaris itu betah pergi berdakwah. Awak enggak. Sambil berdakwah cari piti, cari belanja jadi tukang ojek bagai. Itu dah fokus berdakwah loh Pak. Ya, nah? Harusnya masjid
sudah harus begitu berpikirnya pengurus, Pak. Ya. Jangan lagi berpikir soal mengubah kubah, mengubah WC, mengubah pagar. Jadi itu ya penganal ya, Pak. Ya, ditukar orientasinya deh. Orientasi membangun umat deh, Pak. Jadi infak jamaah itu Pak pakai membangun ekonomi umat. Supaya umat Islam kok menguasai aja deh, Pak. Awak kok banyak, Pak. Awak kok pangsa pasar luar biasa besarnya, Pak. Maka apa salahnya kita memberdayakan diri kita sendiri, Pak? Ya, tarik PT-PT di bank tu lah, berdayakan ekonomi umat awak kali, Pak. Ambil PT umat kau yang kayu-kayu tu balik ke orang miskin. Baliknya ke orang kayu balik ke orang miskin balik. Itu ekonomi kau, Pak, diputar. Diambil infak orang kayu tu dibali barang orang miskin tu. Dia agen kenyo semakan dia balik. Itu caranya, Pak. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hubungan dengan hari kiamat, pada saat sangkakala ditiupkan, itu yang hancur itu apakah bumi saja, apakah langit yang berat itu termasuk juga itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu tadi dikatakan bahwa dalam peraturan di ini ada beberapa kelompok, kita dikelompok-kelompokkan surga dan neraka. Apakah surga dan neraka itu termasuk daripada bagian ini juga? Karena di ayat Al-Quran disebutkan di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu dilahirkan, dan di bumi itu kamu dibangkitkan. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini, Pak, kiamat itu bukan menghilangkan. Kiamat itu menghancurkan dan mengubah format. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti surat ya Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat. Pada hari kiamat itu bumi diganti dengan bumi lain dan langit diganti dengan langit lain. Jadi kiamat itu bukan menghilangkan, tapi install ulang. Kita tetap jaga di sini, Pak. Nanti kita dibangkitkan di sini juga. Cuman kita tidak ingat kalau kita pernah di sini, karena bentuknya sudah baru. Jadi dihancurkan semua, dileburkan semua, dibikin lagi baru, Pak. Makanya hari itu bumi diganti dengan bentuk lain, langit pun diganti dengan bentuk lain. Yang apanya, yang materialnya itu juga. Ya. Jadi kiamat itu bukan menghilangkan, hanya mengubah format. Cuman kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Bahkan dari Adam sampai juga semua. betul. Ramai lagi. Iya, Pak. Semua. Bahkan yang mati keguguran pun semua hidup. Cuman kita tidak ingat kalau kita di sini. Tapi kita di sini. Itu kenapa dikatakan ini pada hari itu bukan dihilangkan bumi, diganti dengan bentuk bumi yang lain. Langit diganti dengan yang lain. Itu Allah sebut begitu di Ibrahim 48 itu. Nah. Karena itu nanti Bapak Ibu, padang mahsyar itu di sini juga. Cuman bukan di sini bentuk begini. Semua sudah dilebur oleh Allah. Langit, bumi semua dilebur. Itu dibentuk lagi dengan yang baru. Bagaimana bentuknya nanti kita lihat sama-sama. Jadi mati dulu. Ya, Pak, kalau lu mati lu saya jeli dulu ya, Pak. Ya, syarat melihat syarat itu mati dulu. Ya, kalau tidak mati mana celiknya, Pak Ibu? Makanya kiamat kan mematikan semua dulu. Ketika ditiup sangkakala pertama, mati semua yang di bumi dan di langit. Baru setelah mati hancur lebur semua, barulah kita masuk ke fase yang itu. Baru tampak apa yang dijanjikan Allah tadi. Ya. Jadi memang kiamat itu bukan menghilangkan, Pak. Hanya mengubah format saja. Ya, kita tetap di sini, cuman bukan di sini. Materialnya ini, kira-kira begitu. Ganti bentuk saja, materialnya sama. Allah yang mengatur nanti. Kita tidak perlu lagi memikirkan bala bentuknya besok. Jangan pikir itu calik saya besok.
Jadi kini tugas saya beramal lu, yang disuruh kerajaan, dilarang berhenti. Saya hanya tangka-tangka aja. Ya, itu bukan wilayah akal lagi. Ya. Makanya Bapak kalau misalnya para filosof itu karena bertanya terus akhirnya ateis. Akhirnya ateis, Pak. Itu makanya filsafat itu ujung-ujungnya ateis. Makanya takut saya ngomong. Iya, Pak. Pada ujungnya Tuhan ini tidak ada lagi artinya. Akhirat itu tidak ada tuh. Makanya agama ini kadang tidak selalu harus ikut logika, Pak. Ada bahagian yang memang dijangkau logika, tapi ada bahagian yang iman saja. Makanya Abu Bakar ketika Nabi cerita dia sampai ke langit, sampai ke sini, ke situ, orang kafir, orang Quraisy semuanya murtad, tidak terima, katakan Nabi gila. Abu Bakar percaya. Lebih dari itu saya percaya, karena Abu Bakar tidak pakai ini lagi, Pak. Dia pakai ini. Agama tidak selalu pakai ini, Pak. Apa? Makanya orang Hindu kan ada kata reinkarnasi. Iya. Terus akhirnya moksa. Iya, hilang. Orang Hindu. Hilang habis juga akhirnya tuh. Moksa. Itu makanya Bapak Ibu, ya kadang orang selalu agama di logika kan. Kalau tidak logis, tidak bisa terima. Kalau gitu bakal sembahyang Bapak Ibu tuh. Sembahyang subuh sampai 2, sembahyang isya sampai mengakut 2 subuh tuh. Awak baru jago, baru mampir salah Bu. Mungkin saya potong Ustaz ya. Saya membaca waktu satu sini membaca Quran, terjemah terus setahun bisa tamat 4 kali setahun. Nah saya takutnya apa? Pikiran saya macam-macam begitu tuh. Ini saya mempertanyakan kebijakan Allah jadinya takut jadi. Ya setan itu begitu Pak, dia akan menggiring kita itu. Pada akhirnya orang-orang yang saleh bisa jadi kehilangan ya kepercayaannya. Karena setan giring dia terus tuh. Makanya kita perintah Allah kita kerjakan saja, jangan terlalu banyak bertanya. Bertanya boleh kalau kita tidak paham. Ya. Tapi bertanya untuk mendangkalkan keyakinan itu setan akan menggiring kita begitu tuh, Pak. Sampai pada akhirnya kita tidak percaya lagi Tuhan. Itu makanya Al-Ghazali sakit di akhir hayatnya. Sampai dia menulis kitab Al-Munqidh Minad Dalal, menyelamatkan dari kesesatan. Dia tulis Tahafut Al-Falasifah apa? Menghujat filsafat. Karena Al-Ghazali itu filosof. Tapi dia tidak menemukan apa yang dia cari dalam filsafat, Pak. Akhirnya dia menemukan dalam tasawuf. Ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hanya tasawuf yang bisa menemukan apa yang kita cari, Pak. Makanya doa saya kalau sholat ya Allah, tambahkanlah tambah data dan iman Islam. Iya. Karena bisa jadi sesat nanti kita tuh, Pak. Makanya ya saya tidak merekomendasikan orang belajar filsafat sebelum syariatnya kuat. Ya, kalau itu tuh makamnya dah tinggi itu, Pak. Ya. Allah itu ada, makanya sifat Allah itu wujud. Cuman adanya Allah bukan seperti adanya kita. Allah itu ada dengan adanya dengan cara dia Allah. Jangan diukur pula adanya Allah itu seperti adanya kita. Kalau adanya kita kan dulu dilahirkan, besar, tumbuh, mati. Adanya Allah enggak. Allah itu ada. Cuman siapa yang mengadakan Allah? Itu jangan ditanya lagi itu, Pak. Sebelum ada Allah, di mana Allah tuh? Apa bentuk Allah tuh kalau ada? Allah tuh ada huwal awwalu wal akhiru. Tak berawal, tak berakhir. Wazahiru wal batinu, yang tampak dan yang tersembunyi. Allah itu. Allah tuh latif, halus, lebih halus dari rasa. Makanya Allah tuh lebih dekat dari urat leher kamu. Kalau kita bertanya saja, Pak, bagaimana Allah tu sebelum, di mana Allah tu sebelum menciptakan langit dan bumi? Apa nama Allah sebelum menciptakan? Di mana Allah setelah kiamat? Nah, itu galak-galak surang saya, Pak Beko tu kalau itu tanya saya tadi itu. Iya, Pak, tidak wilayah logika lagi itu. Akal kita ni kecil untuk memahami Allah yang maha besar. Tidak kuat akal kita ni memahami Allah yang maha besar tu, Pak. Makanya umat Nabi Musa lu minta melihat Allah kan? Apa yang terjadi, Pak? Ditembak patui sadonya, Pak. Mereka minta melihat Allah saja, Pak, ditembak patui sadonya. Nabi Musa minta melihat Allah juga di Bukit Tursina. Apa yang terjadi, Pak? Meledak bukit, Pak. Pingsan Musa. Karena itu tidak wilayah fisik lagi.
Tidak akan kuat kita ya jangan melihat Allah tu, apalagi memikirkan Allah tu. Ya sekarang tugas kita yang disuruh kerjakan, yang dilarang hentikan. Perbanyak taubat dari dosa. Tu tunggu saya mati lah. Aman. Ya, itu saya kerajuannya Pak. Dah lama-lama lah kau. Paling 10 tahun kau bilang lah kau. Ya, selamat Pak setelah tu lah. Ya. Kembalilah ke Tuhan, irji'i ila rabbiki kan. Kembalilah ke Tuhan itu. Ya, itu yang kerajuan kininya Pak. Ya, tapi ada orang yang hobi begitu Pak, yang mengaji-ganji, saya kaji Pak. Mana sabana diri, mana diri itu, salat di mana salat awak, yang disolatkan awak, gunanya tu Pak. Namanya menambah iman tuh. Ya, menambah kesalehan enggak? Ya. Begitulah Bapak Ibu ya. Agak panjang pembahasan kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kopinya cek saja. Oh iya, boleh Pak. Set kopi. Boleh Pak. Makasih banyak.